Mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang hutang luar negeri kita salah satu terendah di dunia. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA, yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Soal utang ini ya, kritik pertama itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Bu Sri Mulyani kan udah pengen angkat tangan nih, utang di sektor Kementerian Pertahanan besar gitu kan. Itu di semua media ada. Kenapa? Memang besar. 2015 sampai 2019 pinjaman luar negeri utang itu hanya 7 miliar dolar dalam jangka waktu 5 tahun. Di masa Pak Prabowo dalam 1 tahun 9 miliar dolar 2021. Meski kemudian ada 5, 6, 7 bertahap sampai 2024. Intinya utang membesar untuk Kementerian Pertahanan. Buat saya ya, terkait dengan utang dan pinjaman luar negeri tadi, harusnya seirama dengan perencanaan pertahanan untuk mencapai target yang ingin diraih. Sayangnya utangnya besar, targetnya nggak tercapai. Pak Prabowo sendiri yang ngomong, target MEF minimum essential force tidak tercapai 100%, hanya 70%. Maka saya pertanyakan, mengapa Anda utang besar sekali sampai Menteri Keuangan marah-marah, tapi target Anda nggak tercapai? Jawabannya, kata jubirnya Daniel ataupun Pak Prabowo sendiri, karena faktor pandemi. Emang Kementerian Pertahanan mengeluarkan anggaran besar untuk pandemi, maksud saya sampai utang sekian banyak. Utang sekian banyak kan untuk pengadaan alutsista dan lain sebagainya, itu sebagian. Tapi targetnya nggak tercapai. Jadi buat saya, Anda meminta duit gede, target tidak tercapai, maka pada titik itu orang akan bilang perencanaan pertahanan Anda buruk. Ngomong-ngomong barang bekas, karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa kita tidak beradu gagasan gitu loh, ide. Ide misalnya, oke lah dia misalnya Menteri Pertahanan sekarang. Oke, ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru atau pesawat bekas. Gitu loh. Kenapa? Kita melihat bahwa luas Indonesia tuh gede banget, sebagian besar lautan. Nah, apakah pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak gitu loh. Lalu bagaimana pola dan mekanisme pembelian alat-alat pertahanan misalnya? Apakah harus membuat perusahaan tersendiri ataukah B2B gitu loh. Itu kan banyak cara. Itu harusnya dikedepankan, menguji janji itu akan direalisasikan atau tidak. Ya dari rekam jejaknya.
Jadi saya akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, pilihlah siapapun itu yang mau kalian pilih, tapi periksalah rekam jejaknya sebaik-baiknya. Kenapa? Itu akan menentukan nasib Indonesia dan nasib kita bersama 5 tahun ke depan. Contohnya apa? Misalnya begini, kalau kemudian ada yang mantan koruptor, terpidana koruptor mau menjadi pemimpin, kita setuju nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena kita pengen Indonesia tidak ada korupsi, paling tidak korupsinya menjadi lebih berkurang dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Begitu juga kalau kita menginginkan negara tanpa kekerasan, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau kemudian kita menginginkan negara tanpa pelanggaran HAM, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Nah, inilah bentuk kehati-hatian. Itu kita tidak memilih presiden untuk 1-2 hari, untuk 5 tahun. Kalau 1 tahun kita mengelola sekitar 2.400 triliun anggaran misalnya, berarti ada sekian besar dana yang harus kita percayakan pada eksekutif untuk dikelola. Apakah kita percaya dana sebesar itu dikelola oleh mantan koruptor ketika dia menjadi presiden? Kan tidak, gitu loh. Nah, ada sekian banyak masyarakat Indonesia saat ini, 280 juta jiwa dan segala macam keberagamannya, karakternya, latar belakang sosial dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang memang bisa mengayomi, membuat rakyat tenang. Bukan pemimpin pemarah, bukan pemimpin yang meledak-meledak, apalagi yang punya rekam jejak kekerasan, rekam jejak pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, kita kan pengen negara itu dibangun seperti itu. Nah, yang harus disuruhkan bersama-sama oleh teman-teman media adalah periksa rekam jejak seluruh calon presidennya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil dari rapat bersama Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto terkait belanja alat utama sistem pertahanan atau alutsista dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan. Sri Mulyani menjelaskan, di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Kemenhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020 sampai 2024 sejumlah 25 miliar US dollar, setara dengan 385 triliun rupiah, yakni kurs 15.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati, ujarnya kepada awak media usai penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD-TA 2024 di Istana Kepresidenan pada Rabu 29 November 2023. Sebagaimana diketahui, belanja dari kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Pada 2023, Kemenhan menerima anggaran pertahanan dan keamanan senilai 316 triliun rupiah. Sementara dalam APBN 2024, Sri Mulyani menyisihkan 331,9 triliun rupiah untuk hukum dan hankam, termasuk di dalamnya untuk pengamanan pemilu 2024. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran baik dari sisi DIPA maupun pinjaman luar negeri, seiring dengan kondisi geopolitik yang tengah memanas. Kemenhan menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang, jelasnya. Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebutkan bahwa hingga 2034 mendatang, Jokowi telah menyetujui 3 rencana strategis di Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri sejumlah 55 miliar US dollar. Kebutuhan Bapak Presiden sebelumnya yaitu 55 miliar US dollar untuk memenuhi berbagai belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, kemudian 2029 sampai 2034, ungkapnya.
Pada debat Capres kemarin, calon presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritik Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto menggunakan utang untuk pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista bekas. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar tidak akan berutang untuk membeli alutsista bekas. Jadi mohon maaf, kaitannya dalam utang. No utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri, tegas Ganjar dalam acara debat Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Istora Senayan Gelora Bung Karno pada Ahad 7 Januari 2024 malam. Ganjar mengingatkan bahaya utang untuk pembiayaan negara, bahwa utang-utang itu bisa mematikan, maka hati-hati kalau mau utang, terutama terhadap infrastruktur yang punya resiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kata Ganjar. Sambung Ganjar, banyak negara yang terbebani utang luar negeri, kemudian mengalami kolaps. Jika negara ingin memanfaatkan kekuatan dalam negeri, ujarnya, harus bisa menumbuhkan ekonomi sebesar 7%. Maka pemerintah berjalan dengan baik, maka ICOR atau Instrumental Capital Output Ratio bisa turun 4%, kata Ganjar. Dalam memanfaatkan kekuatan dalam negeri, Ganjar akan mendorong semua pihak memiliki sikap anti korupsi. Menurut dia, kalau sikap ini tidak dimiliki, ekonomi di Indonesia tidak akan tumbuh. Anies juga singgung alutsista bekas. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, turut menyinggung Kementerian Pertahanan yang mengelola anggaran senilai 700 triliun rupiah hanya mampu membeli alutsista bekas. Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan berencana membeli 12 jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar senilai 733 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Menanggapi serangan dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam hal alutsista tidak masalah bekas, yang terpenting adalah masa pakainya.